exactly why I love Indonesia. 5 minutes ago, I entered a local restaurant which is called a Warteg. Warteg, orang Tegal. Dalam sebuah perjalanan yang sederhana, dari seorang tamu turis asing berkunjung ke negara penuh dengan keramahan, akhirnya menangis, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya dan terharu menyaksikan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan ada di dunia modern saat ini. Indonesia, penuh dengan gunung, laut, dan keindahan yang memanjakan mata. Tapi dari sekian banyak negara yang dikunjungi para wisatawan, ada satu negeri yang membuat mereka bukan hanya terpukau, melainkan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Mereka datang sebagai turis, namun pulang dengan hati yang berubah. Negeri itu adalah Indonesia. Inilah beberapa pengalaman dari para turis mancanegara, yang tak kuasa menahan air mata, bukan karena kemiskinan yang mereka lihat, melainkan karena kebaikan, ketulusan, dan kehangatan rakyat Indonesia yang tak bisa mereka temukan di tempat lain di dunia. Setiap tahun, jutaan wisatawan asing datang ke Indonesia. Mereka datang untuk melihat keindahan Bali, Raja Ampat, Labuan Bajo, Bromo, atau Danau Toba. Tapi yang membuat mereka benar-benar jatuh cinta, bukan hanya pemandangan alamnya, melainkan manusia-manusianya. Banyak video yang tersebar di media sosial memperlihatkan turis asing menangis saat berpamitan dengan warga lokal. Ada yang menangis karena disentuh oleh keramahan orang desa. Ada yang terharu ketika diajak makan bersama meskipun baru dikenal. Dan ada pula yang hanya bisa terdiam ketika mendengar azan berkumandang di tengah suasana sore yang damai. Mereka menyebut Indonesia bukan hanya indah, tapi hidup dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Lebih besar dari salah satu komentar yang viral di forum wisata dunia berbunyi, "Di Indonesia, saya merasa tidak sedang berlibur, saya merasa pulang ke rumah." Alam Indonesia memang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang 17.000 pulau dengan pesona yang berbeda. Tapi yang membedakan Indonesia dari negara lain adalah cara rakyatnya memperlakukan alam itu sendiri. Banyak turis terkejut melihat bagaimana masyarakat lokal menjaga laut dan hutan dengan penuh rasa hormat. Cantiknya, Masya Di daerah Allah. seperti Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan, konsep Nusa alam Dua. adalah ibu, bukan hanya slogan, tapi keyakinan hidup. Menurut laporan UNESCO, Indonesia memiliki salah satu tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dengan lebih dari 30.000 spesies tumbuhan dan lebih dari 500 spesies mamalia. Tapi di balik angka-angka itu, ada filosofi hidup yang membuat Bulal tertegun. Manusia di Indonesia tidak hidup melawan alam, tapi berdampingan dengannya. Itulah mengapa banyak wisatawan asing berkata bahwa mereka merasa damai di Indonesia. Mereka merasa tenang, seolah alam dan manusia berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa ketulusan. Salah satu hal yang paling sering membuat turis asing menangis adalah budaya gotong royong dan kerendahan hati masyarakat Indonesia. Di tengah dunia yang semakin individualistis, mereka melihat bagaimana rakyat di desa-desa masih saling bantu tanpa pamrih. Ketika ada rumah yang roboh, tetangga datang membantu tanpa diminta. Saat ada hajatan, semua orang datang membawa makanan tanpa diperintah. Turis yang terbiasa dengan kehidupan serba tertutup di Eropa atau Amerika seringkali tidak percaya bahwa hal seperti ini masih ada. Mereka kagum saat tahu bahwa dalam satu lingkungan bisa hidup berdampingan. Umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu semua saling menghormati. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang langka. Tak heran jika banyak dari mereka meneteskan air mata ketika menyaksikan langsung kerukunan dan empati yang tulus, terutama di saat bencana melanda. Ketika gunung meletus atau banjir datang, masyarakat bahu-membahu, saling membantu tanpa menunggu siapapun. Itulah momen di mana banyak turis berkata, "Saya melihat manusia yang benar-benar manusia di sini." Banyak media internasional mengakui hal yang sama. Dalam laporan BBC Travel tahun 2024, Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara paling ramah di dunia.
paling Lebih ramah dari ya. 70% turis yang disurvei mengatakan mereka ingin kembali bukan karena pantai atau gunungnya, tapi karena kebaikan orang-orang Indonesia. Bahkan, sejumlah jurnalis asing menggambarkan Indonesia sebagai negara yang membuat Anda tersenyum, lalu menangis tanpa tahu sebabnya. UNESCO juga mencatat Indonesia sebagai negara dengan warisan budaya tak benda terbanyak di Asia Tenggara. Dari batik, wayang, angklung, hingga tradisi lisan seperti pantun dan tembang. Tapi di balik semua pengakuan itu, ada satu hal yang membuat dunia benar-benar kagum. Indonesia mampu menjaga kedamaian di tengah keberagaman lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa daerah. Di saat banyak negara terpecah karena perbedaan, Indonesia justru menemukan kekuatan di dalamnya. Itulah mengapa banyak bule mengatakan, kami datang untuk melihat perbedaan, tapi kami belajar arti persatuan. Di berbagai platform sosial media, banyak turis asing membagikan pengalaman pribadi mereka saat berada di Indonesia. Ada yang menangis saat diajak makan oleh keluarga sederhana di Lombok. Ada yang terharu ketika disambut dengan doa dan pelukan di Papua. Ada pula yang menitikkan air mata ketika seorang anak kecil membagikan sepotong nasi goreng tanpa diminta apapun sebagai balasan. Bagi mereka, itu bukan hal kecil, karena di banyak negara maju, kebaikan seperti itu sudah jarang ditemukan. Mereka menyebut Indonesia sebagai tanah yang membuat manusia kembali percaya pada kemanusiaan. Dan yang menarik, banyak di antara mereka yang akhirnya memutuskan menetap di Indonesia. Bukan karena bisnis, tapi karena merasa ditemukan kembali oleh kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Peneliti sosial dari berbagai negara, termasuk dari University of Melbourne dan Harvard Asia Center, menemukan bahwa tingkat kebahagiaan masyarakat Indonesia cenderung stabil meskipun kondisi ekonomi tidak selalu ideal. Mereka menyimpulkan bahwa kebahagiaan di Indonesia tidak berasal dari materi, tetapi dari hubungan sosial yang kuat dan budaya tolong-menolong. Nilai ini tercermin dalam falsafah hidup bangsa. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda, tapi tetap satu. Inilah akar dari semua kehangatan yang dirasakan para turis itu. Mereka bukan menangis karena iba, tapi karena terkejut menemukan sesuatu yang dunia modern mulai kehilangan. Kemanusiaan yang tulus tanpa syarat. Dari alamnya yang menakjubkan, budayanya yang berwarna, hingga rakyatnya yang berhati lembut. Indonesia bukan hanya negara yang indah, tapi negara yang hidup dengan kasih. Banyak bule datang dengan kamera untuk mengambil gambar, tapi justru mereka pulang membawa pelajaran tentang kehidupan. Mereka menangis, bukan karena sedih, tapi karena mereka menyadari sesuatu yang sederhana, bahwa di tengah dunia yang sibuk mengejar kesempurnaan, Indonesia sudah menemukannya dalam bentuk ketulusan hati rakyatnya. Inilah kisah yang membuat dunia kagum dan membuat banyak hati asing meneteskan air mata, bukan karena kekurangan, tapi karena cinta. Nah, itu tadi ramai bule yang datang ke Indonesia dan akhirnya belajar tentang kemanusiaan, dan kita melihat bagaimana di tempat-tempat para bule ini kayaknya mereka itu lack of kekurangan dalam bersosialisasi bersama masyarakat dan sebagainya. Mereka itu individualistik, lebih memikirkan diri sendiri gitu kan. Tapi setelah datang ke Indonesia, mereka melihat bagaimana rukunnya masyarakat Indonesia, belajar tentang budaya, bagaimana masyarakat Indonesia menghargai budaya mereka itu, sehingga sampai dikenali bukan hanya di Indonesia, malah ke seluruh dunia gitu. Dari alamnya, keindahan alam Indonesia itu, budaya yang pelbagai, hati rakyatnya yang begitu sangat dengan penuh kemanusiaan, kuliner yang luar biasa, membuatkan para bule ini kalau mau pulang kembali ke negara mereka itu kayak mereka itu sedih banget, kayak bisa menangis gitu kan, mau meninggalkan sebuah tempat yang katanya untuk pergi libur, tapi akhirnya mereka belajar tentang sesuatu, tentang keindahan kemanusiaan, tentang bagaimana perkara yang kecil itu bisa mengubah
seluruh persepsi mereka tentang kehidupan, bagaimana manusia itu saling tolong menolong, bahu membahu, tidak kira apa juga bangsa, tidak kira apa juga budayanya, pegangannya, atau prinsip apa aja perbedaan yang membuatkan mereka itu berbeda, tapi akhirnya mereka bisa bahu membahu, bantu membantu, dan itu yang mereka belajar tentang sekecil-kecil perkara yang mengubah tentang pandangan mereka pada kehidupan. Itu yang membuatkan mereka itu sukar banget mau pulang, sukar untuk move on walaupun udah pulang ke negara masing-masing. Wah gitu, kalau itu istimewa loh. Oke, kalau menurut teman-teman ASKEK gimana? Punya pengalaman kayaknya bertemu bule atau berinteraksi dan sebagainya? Tulis komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan serta pengalaman teman-teman asli channel ini. Sampai ketemu lagi insyaallah dalam video. Jaga diri semuanya. Assalamualaikum. Dadah.